Assalamualaikum sahabat RTV, kembali di Jelajah Ramadan. Kali ini saya Didi Lejavane akan mengajak kamu untuk ke salah satu tempat untuk ngabuburit di kota Zurich. Ayo kita ke sana. Sahabat RTV, saat ini saya sedang berada di kota tuanya kota Zurich, di mana kota tua ini memiliki banyak sekali histori yang menarik cikal bakalnya didirikannya kota Zurich. Sahabat RTV, jalan-jalan di kota tuanya kota Zurich memang banyak sekali godaannya, seperti ada kafe yang buka, ada bar yang buka, karena memang mayoritas orang penduduk di Zurich ini adalah Kristen Protestan, jadi mereka berbeda, tapi mereka juga menghormati jika teman ada yang puasa gitu, mereka tidak akan sembarangan menggoda atau mengajak yang berpuasa untuk tidak berpuasa gitu. Kota tua di Zurich ini memiliki sesuatu yang unik dengan bangunan gedung-gedung bersejarahnya. Jalanan pavingnya juga tertata cantik. Tentu saja ada lambang kota Zurich yang sangat terkenal, yaitu Katedral Grossmünster. Sahabat RTV, di belakang saya adalah Danau Zurich, di mana banyak sekali orang yang datang di sini ya untuk menikmati cuaca. Kalau misalkan cuacanya itu panas pada saat musim panas datang, tapi karena ini masih musim dingin, meskipun ini sudah masuk musim semi, tidak begitu banyak orang yang datang di sini karena memang udaranya masih dingin. Dan letak Danau Zurich ini tidak jauh dari Fraumünster atau gereja tadi yang ada di depannya Katedral Grossmünster. Saya akan ajak sahabat RTV untuk melihat dari dekat gedung opera di kota Zurich ini. Nah, itu adalah Opera House atau gedung opera di kota Zurich. Banyak sekali pertunjukan pada saat musim panas atau saat-saat tertentu di mana ada show. Disinilah para performers, para artis itu menunjukkan penampilan mereka. Dan di halaman ini persis di halaman ini itu pada saat pergantian musim, biasanya dari musim dingin ke musim semi itu ada patung yang terbuat dari kayu itu dibakar di sini. Jadi ada kayak orang melakukan festival ini untuk menyambut datangnya musim hangat, musim semi dan musim panas. Baik sahabat RTV, sekian dulu jalan-jalan atau ngabuburit bersama saya Didi Lejavane di kota Zurich. Sampai ketemu lagi di Jelajah Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RTV, tadi sudah kita lihat ya ngabuburit di Swiss. Enak banget kayaknya Swiss ya. Adem banget kelihatannya ya. Kayak bakal full nih puasanya. Itu tadi lapangannya enak banget buat tiduran sambil nunggu azan kayaknya ya. Adem-adem gitu. Tapi sebelum kita ke informasi lainnya, sambut dulu dong sahabat RTV. Kita sapa dulu ya. Di rumah. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Ratno Ayu. Tapi udah ngomongin ngabuburit terus, tapi ini udah mau lebaran nih ya. 6 hari. Nggak nyampe seminggu. 6 hari malah ya. Kan? Malah udah banyak nih yang mudik. Betul. Udah sampai meningkat. Tapi kalau biasanya kita ngeliatin atau ngomongin pemudik dari Jakarta ke kota-kota lain, gimana kalau kita ngomonginnya dari daerah? Betul. Dan biasanya kan kalau dari Jakarta orang tuh taunya naik mobil jalur darat ya. Nah, kita akan lihat juga nih sahabat RTV, ada pemudik yang menggunakan kapal laut dan ini ternyata sudah mulai meningkat seperti pemudik di Situbondo Jawa Timur yang ini akan menuju ke Madura. Bukan cuma itu, ini juga ada nih yang menggunakan transportasi publik bus. Ini dari Yogyakarta ke kota-kota di Sumatera ini juga udah mulai meningkat nih. Coba kita lihat sejauh apa sih. Wih,
Widih, pada mau kemana ini rombongan becak motor? Mau balapan? Oh, ternyata mereka mengantarkan calon penumpang kapal di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur. Ratusan pemudik tujuan Kepulauan Raas, Madura memadati pelabuhan ini. Mereka merupakan pekerja yang mengadu nasib di Situbondo dan sekitarnya. Satu persatu pemudik memasuki kapal secara tertib, baik yang diantar becak maupun yang mengendarai sepeda motor. Tak hanya membawa koper, para pemudik juga membawa sembako hingga unggas hidup untuk kebutuhan lebaran. Meskipun puncak arus mudik diprediksi beberapa hari lagi, namun hingga saat ini lonjakan pemudik sudah meningkat 50%. Pihak pelabuhan juga menyiagakan sejumlah armada kapal untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Dari Yogyakarta, lonjakan penumpang sudah mulai terlihat di Terminal Jombor Sleman. Para penumpang ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera didominasi mahasiswa yang sudah masuk masa libur lebaran. Harga tiket bus untuk tujuan beberapa kota di Pulau Sumatera sudah mengalami kenaikan sejak 19 Maret. Rata-rata kenaikan mencapai Rp150.000 per penumpang. Namun, harga tiket bus tujuan Jakarta belum mengalami kenaikan. Sejak Sabtu kemarin, Terminal Jombor dipadati 1.500 hingga 1.700 calon pemudik setiap harinya dan diperkirakan akan meningkat pada Jumat besok. Dari Situbondo, Jawa Timur dan Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan, RTV. Nah, itu tadi kan kalau kita bicara tentang kebiasaan pemudik alias orang yang mudik. Nah, ini kita akan bercerita tentang kebiasaan di jalur mudik. Nah, ini biasanya kan ada jalur yang dilintasin pemudik, itu memiliki tradisi-tradisi unik. Salah satunya ini adalah nyapu jalan raya. Ah, itu tahu tuh, nyapuin jalannya rame-rame. Tapi bukan debu ataupun daun kering yang disapu ya. Tapi koin yang emang sengaja dilemparin sama Kayak pengendara yang lewat. sedekah gitu kali ya, maksudnya. Terus disapu. Cuman ini kan agak ngeri-ngeri sedap ya, no. Soalnya kan ini berbahaya, bisa dibilang menantang maut. Karena pas dia nyapu, coba kalau ada mobil lewat, ketarik, aduh, yang repot kan Amit-amit. polisi, warga sekitar, sama yang mau mudik kehalang. Jadi aduh. Pegang sapu di pinggir jalan. Cakep. Nunggu mobil lewat, lempar recehan. Bahaya sih, tapi sudah jadi kebiasaan. Bermodal sapu lidi atau ranting pohon, warga yang ada di sekitar Jembatan Sewo, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berjajar di pinggir jalan. Bukan jadi tukang sapu jalanan, mereka menunggu uang koin yang dilempar pengendara yang melintas. Katanya sih, tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun ini jadi berkah tersendiri buat warga. Tapi resikonya itu loh. Lihat aja, berani nyapu koin di tengah jalan sambil menghadang kendaraan. Makanya dapat himbauan dari polisi setempat agar berhenti nyapu jalan. Cukup nyapu halaman rumah aja. Lebih aman. Kita himbau supaya mereka tidak melaksanakan lagi kegiatan tersebut karena membahayakan pengguna jalan. Dan setelah itu kami berikan santunan serta bantuan agar mereka tetap beristirahat di rumah saja selama adanya mudik ini. Nah, buat sahabat yang melintasi jalur ini, jangan memberikan koin ya. Takut ada korban yang tak diinginkan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Masih ngomongin soal uang, kalau tadi kan koin nih, kalau yang ini mau ngomongin uang baru nih, yang udah jadi tradisi bahkan membudaya setiap jelang lebaran ya kan. Betul, yang biasanya kita kasih ke anak-anak, anak-anak bisa minta THR om gitu kan. Tapi masalahnya di tahun ini, baru tahun ini susah banget nyari uang baru itu untuk Iya ya, berasa susah. Tapi untungnya saya dapat sih, cuman emang nggak banyak. Beda banget sama pria yang satu ini yang banyak banget dia pamer punya uang baru sampai miliaran rupiah. Ya dulu ampun. miliaran kan yang boleh nuker satu per orangnya itu dibatesin, nggak banyak. Itu dia, ini yang bakal dijelasin nih. Gimana dia bisa dapat uang baru sekian banyaknya dan buat siapa aja kira-kira ya? Coba kita dengar. Tanggal 19 Maret 2025, harinya Rabu ya. Widih, mentang-mentang hilal THR udah kelihatan, ada yang pamer uang baru nih, sampai numpuk gitu. Kata pria yang ada di video ini sih, uang baru berjumlah miliaran ini untuk usaha jasa penukaran uang miliknya, yang terletak di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Seketika video berdurasi 46 detik ini pun viral di media sosial. Pasalnya, orang-orang aja pada susah nukarin uang baru ke Bank Indonesia atau ke bank resmi lainnya, karena kuotanya dibatasi. Lah, sementara si mas-mas ini bisa ngedapetin uang sebanyak ini. Kok bisa ya? Setelah videonya viral, pria yang diketahui bernama Wildan ini pun membantah punya orang dalam di bank. Ia mengaku bisa mengumpulkan uang baru sebanyak itu dari berbagai tempat. Begini ceritanya, uang baru itu kita kulaan ke seseorang ya, bukan ke orang bank ya. Gitu loh, ada yang nawarin kita barang di Surabaya, di mana kita ambil. Mas ada barang mau nggak? Nah, kita juga cari di online, kadang gitu saya ya. Jadi kalau ada barang kita ambil, bukan kita main orang dalam, nggak segitunya, nggak gampang lah. Oke deh Wildan, tapi nggak harus dipamerin juga kan? Lagian emang nggak takut apa jadi korban kejahatan? Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Leletuansyah, RTV. Tuh ditawarin katanya bukan orang dalam. Kita bisa nggak ya tuh dapat tuh? Iya bisa, tapi sono Jawa Timur dulu ya. Jauh dong, ongkosnya habis dong. Nah, kita bicara tentang mencari kepercayaan. Kepercayaan. Saya mau nanya nih, Retno, di rumah ada ART nggak sih? Ada. Gimana tuh? Enggak, bukan tertarik mau nyari ART ya, tapi kok bisa sih? Sepercaya apa sih kamu sama dia? Sebenarnya percaya banget sih ya, nggak juga sih ya. Cuman tapi karena hasil kerjanya bagus ya udah percaya aja. Ya cukup sebatas itu. Emang kenapa butuh rekomendasi nggak sih? Enggak, tapi kita kayaknya selain percaya juga harus lebih waspada ya. Ini soalnya di Pakubuwono, Jakarta Selatan ini ada ART yang nyuri alias nyolong jam tangan miliaran rupiah milik majikannya. Habis itu jam tangan tadi diambil nih, terus diganti sama yang palsu sama dia. Terus dijual berapa? Ya, miliaran rupiah lumayan. Coba kita lihat informasinya. Ada-ada aja akal bulus asisten rumah tangga yang doyan fulus. Nih, hafalin mukanya. Kali-kali aja pernah ketemu. Nah, si ART 1 ini sempat terekam kamera CCTV lobi apartemen tempat majikannya tinggal di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Mengenakan pakaian serba hitam dan kacamata hitam, padahal malam-malam loh ya. Pelaku berinisial IR ini menuju pintu keluar dengan santai. Siapa sangka di dalam tas yang dibawanya ada jam tangan mewah senilai 3 miliar rupiah milik majikannya. Widih, kok ia nekat? Syukurnya pelaku ketangkep sih, meskipun udah sempat jual jam curian itu seharga 550 juta ke seorang penadah di kota Surabaya. Setelah dilihat oleh korban, ternyata jam yang atau barang tersebut diganti oleh pelaku dan disadari oleh korban. Ya kali mbak, jam tangan miliaran ditukar sama yang palsu. Modelnya aja beda begini. Jelas ketahuan lah sama si empunya. Ujung-ujungnya si mbak pencuri ini malah terancam penjara 7 tahun. Waduh, jangan lagi-lagi ya mbak, jangan. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV. Waduh, 3 miliar dijual 550 juta doang. Lumayan banget, itu bukan buat THR lagi, itu bisa buat biaya hidup. Depositoin terus udah di rumah aja gitu ya. Iya. Tapi kalau ngomongin THR kan belakangan ini memang banyak banget yang minta THR, oknum-oknum yang mulai dari ormas, terus kepala desa, yang terakhir kemarin ada juga lurah ikutan minta THR. Iya, ini ada lagi kejadiannya di Pasar Cibitung, Bekasi. Pelakunya ini malakin pedagang minta THR, tapi pura-pura jadi ASN, pakai baju ASN. Nah, itu tahu tuh. Tapi kan itu udah ketangkep pelakunya kan 2 orang. Tapi masih ada yang buron juga. Semoga cepat ketangkep nih. Dari Pemda retribusi keamanan nama retribusi. Mantap. Masih ada aja yang model beginian. Untuk kesekian kalinya, aksi pemalakan mengatasnamakan THR terjadi lagi nih. Kali ini di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Menurut pedagang yang merekam video ini, pemalakan ini sangat meresahkan dan udah terjadi bertahun-tahun. Polisi pun langsung menangkap 2 pelaku bernama Sodri dan Samsul. Sementara 2 pelaku lain bernama Agus dan Doko masih buron.
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku berpura-pura sebagai pegawai di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi dengan menggunakan seragam layaknya ASN. Statusnya bukan pegawai Pemda, jadi kalau di pasar itu kan ada kayak UPTD-nya. Jadi dia adalah pegawai daripada hal tersebut. Tapi untuk meminta uang kepada pedagang adalah inisiatif sendiri daripada si pelaku. Namun kami juga akan mendalami kalau memang nanti dari hasil penyidikan ada keterlibatan pegawai pasar ataupun pengurus pasar, pasti juga akan saya tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau udah bertahun-tahun terjadi, berarti ini udah kayak tradisi dong ya. Kok baru ditindak sekarang? Apa harus viral dulu? Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo, RTV. Halo sahabat, mudik menjadi tradisi masyarakat kita, pulang ke kampung halaman untuk berlebaran dan bersilaturahmi dengan keluarga. Nah, buat kamu-kamu semua yang akan mudik, terutama di Pulau Jawa dan Bali, dengan menggunakan mobil pribadi, kalau udah berasa capek, istirahat dulu di rest area yang tersedia di sejumlah ruas tol di Pulau Jawa. Ada banyak rest area yang unik dan bikin lelah kita hilang loh sahabat. Di mana saja rest area itu? Let's check it out. Rest area unik yang kelima. Rest area kilometer 726 Tol Surabaya Mojokerto. Rest area kilometer 726 ini terletak di wilayah Gresik, berada di sisi ruas tol arah Surabaya menuju Mojokerto. Di kawasan ini terdapat restoran nasional dengan jajanan modern dan restoran lokal yang menjajakan makanan tradisional. Yang unik dan menarik di tempat istirahat ini adalah adanya Masjid At-Taubah yang kubahnya berwarna biru. Masjid ini berdiri sejak tahun 2019, berdaya tampung 1.000 jemaah. Jadi, selain ibadah, kamu bisa bersuah foto di depan masjid ini. Next, yang keempat. Rest area kilometer 88 Tol Bandung Jakarta. Rest area kilometer 88 ini lokasinya di ruas tol dari Bandung menuju Jakarta, yaitu di wilayah Sukatani, Purwakarta. Di tempat ini juga terdapat Masjid Al-Safar yang bentuknya unik tanpa tiang penyangga. Karena bentuknya yang unik dan futuristik, gak heran rest area ini jadi favorit pemudik untuk mampir dan bersuah foto. Dan masjid ini juga mampu menampung 6.000-an jemaah. Berikutnya, yang ketiga. Rest area kilometer 429 Tol Semarang Solo. Terletak di wilayah Ungaran, rest area kilometer 429 ini juga menjadi destinasi istirahat favorit pemudik. Kenapa? Karena rest area ini berada di dataran tinggi yang so pasti berudara pegunungan yang sejuk dan segar. Kita juga dihibur dengan pemandangan hijau yang asri. Selain itu, ada sebuah masjid yang unik dengan kubahnya yang berwarna merah. Jadi, bikin seger jasmani dan rohani kita, sahabat. Next, yang kedua. Rest area kilometer 456 Tol Semarang Solo. Rest area yang satu ini juga berada di sisi ruas Tol Semarang Solo di wilayah Pabelan, Semarang. Rest area ini dikenal dengan Resta Pendopo karena konsep bangunannya yang mirip rumah-rumah pendopo. Gak hanya itu, selain menawarkan jajanan yang enak, di sini ada jembatan penghubung rest area 456A dan B yang melintasi ruas tol Semarang Solo dan Solo Semarang atau disebut Sky Bridge. Sky Bridge inilah yang menjadi daya tarik pemudik untuk mampir bersuah foto. Dan inilah yang pertama. Rest area kilometer 260B Tol Pejagan Pemalang. Rest area ini berada di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kenapa dibilang unik? Karena rest area ini mempertahankan bangunan tua bekas pabrik gula sisa peninggalan penjajahan Belanda. Di dalam bangunan rest area ini, kita juga bisa melihat alat-alat pabrik yang masih dipertahankan dan sekaligus menjadi saksi bisu sejarah di masa lalu. Selain edukasi, rest area ini juga melibatkan seratusan UMKM yang menjual makanan maupun camilan khas yang bisa dijadikan buah tangan alias oleh-oleh.
Nah, gimana sahabat? Asik kan? Jadi jika kamu kebetulan melintasi ruas-ruas tol tadi, jangan lupa mampir di rest areanya ya. Lumayan untuk bikin seger mata dan badan kita sahabat. Dan yang paling penting adalah sebelum bermudik pastikan kendaraan kamu dalam kondisi baik dan tetap jaga kesehatan selama berkendara pada saat mudik nanti.